Halo semuanya, perkenalkan namaku Dea Kusmaningrum, biasa dipanggil Dea. Di sini aku akan menjelaskan terkait tugas AI final projectku, yaitu mengintegrasikan AI terhadap dashboard visualisasi yang menggunakan D3JS, HTML, dan juga tabel AU. Dan di sini terdapat dua tab nih, di mana ada AI dashboard dan juga tabel AU itu sendiri. Dan di sini aku ingin menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di websiteku itu tadi. Kemudian untuk kita bahas bagian AI dashboardnya terlebih dahulu gitu ya. Di mana di sini sebenarnya ada fitur filtering nih untuk kita bisa memilih tahun per tahun gitu perkembangannya seperti apa, tapi kita bahas yang semua tahun dahulu. Dan di sini aku highlight terutama di bagian sales profitability executive dashboard yang gunanya untuk mensumeri atau supaya itu audiens maupun investor ataupun yang memerlukan insight terhadap data tersebut tuh bisa melihat secara gambaran besarnya dan lebih mudah, gak usah baca yang ribet-ribet gitu. Di sini mungkin bisa dilihat bahwa kategori bikes mendominasi sales, tetapi untuk kategori clothing itu kayak menahan profit dan juga ada angkanya di sini. Kemudian ini dia ada juga KPI-nya untuk masing-masing, terdapat periode, status profit, kategori dominan, kategori kritis, segmen maupun prioritas wilayah yang harus diperhatikan gitu ya. Dan untuk itu juga ada fitur profitability gap untuk kita lebih tahu data-data yang seperti apa nih yang perlu kita perhatikan di di itu sendiri. Terdapat dibagi menjadi tiga, yaitu ada critical, warning, dan juga opportunity. Untuk critical sendiri ini adalah data-data insight gitu ya yang perlu kita perhatikan untuk pengembangan bisnis selanjutnya, di mana ada penurunan sales yang sangat ekstrim pada tahun 2004 pada bulan Juli, dan sales pun itu anjlok sekitar 97,8% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan itu juga bisa menjadi bahan evaluasi kita. Kemudian ini dia bukti-buktinya, dan juga di sini perlu kita perhatikan. Kemudian ada juga yang warning, ini mungkin tidak se ekstrim dan tidak perlu kita harus segera selesaikan, namun tetap waspada gitu ya. Untuk opportunity sendiri seperti namanya itu peluang gitu ya. Jadi kita dengan mengetahui peluang ini kita bisa memprediksi nih apa saja nantinya yang bisa kita lakukan untuk volume penjualan, untuk mendukung penjualan seperti apa, kemudian peningkatan profitnya. Kita bisa menyusun strategi itu berdasarkan analisis data opportunity ini. Kemudian juga ada fitur narasi AI, di mana ini dia ada bantuan dari model Gemini Flash 3 yang aku pakai gitu ya, dimana di sini aku bagi menjadi temuan utama apa saja yang terdapat pada data ini. Kemudian penjualan mengalami penurunan ekstrim, bisnis mengalami ketergantungan pada kategori bikes, dan artinya mungkin perlu variasi lain gitu ya pada kategori-kategori yang lainnya. Kemudian ada analisis dan ketergantungan kategori ekstrim, di mana penurunan penjualan ekstrim dan lain sebagainya. Selain itu, aku juga menyediakan nih grafiknya, gak cuma kayak insight semata, tapi divisualisasikan ya agar audiens atau investor maupun business yang berkepentingan itu bisa mengerti perkembangan dari data atau perusahaan itu sendiri, di mana menyusun berdasarkan konteks, deep dive, dan seterusnya. Di sini terdapat penjelasan terkait kenapa bikes menjadi kategori yang paling berkontribusi, yaitu di mana 5,7 M, dan juga di sini ada margin profit per kategori yang di mana clothing menjadi margin yang mendominasi kerugian. Di sini juga ada konfliknya, di mana subkategori yang paling konsisten menghasilkan margin negatif yaitu adalah kategori caps, dan juga ada sales dan margin berdasarkan segmen itu sendiri. Tadi di atas ditulis bahwa prioritas yang perlu kita prioritaskan yaitu adalah untuk peningkatan adalah kategori shop yang hanya 4,5% dibandingkan margin untuk pembelian individu yaitu 42,9%. Kemudian ada deep dive itu sendiri, yaitu hubungan antara volume dan penjualan dengan hasil profit, di mana yang perlu kita perhatikan adalah wilayah yang menghasilkan volume dengan sales tertinggi belum tentu memberikan rasio profit yang optimal gitu ya. Di mana di sini terdapat sales 0,8 M dengan profitnya yang terbesar yaitu Australia, dengan yang terkecil yaitu dibagi antara Southeast, terus ada Northeast dan Central. Di sini membutuhkan perhatian gitu. Kemudian ada margin per wilayah yang disebutkan sebelumnya, di sini lebih dirincikan. Kemudian ada konfliknya yaitu trend sales, bisa kita lihat dari tahun 2001 hingga 2004, di mana data yang tersedia dan mengalami lonjakan dan penurunan tajam terhadap rasio pencapaian sales itu sendiri. Kemudian di sini juga ada ringkasan dan rekomendasinya dengan total sales sekian, dan statusnya itu bisa dideteksi langsung yaitu oleh website ini, yaitu statusnya normal, healthy, excellent, maupun kalau kritis dia bakal ada nanti kita bakal coba. Kemudian ini juga rekomendasi strategisnya berdasarkan narasi AI yang udah kita pakai tadi. Mungkin kita langsung aja kita coba untuk tanya AI-nya ya, untuk apakah benar, validasi lagi. Mungkin kita tulis untuk kategori yang bermasalah. Tadi kan ada caps. Kita lihat AI-nya menjawab seperti apa.
Nah, di sini berdasarkan data anomaly detection pada filter yang aktif gitu ya, dia menyebutkan kategori dan kategori yang paling menahan profit itu karena mencatat kerugian dengan margin negatif, yaitu ada kategori clothing dan juga subkategori caps gitu ya. Dan untuk mungkin kita coba ke pertanyaan yang mungkin nyeleneh dulu ya untuk memvalidasi apakah AI ini tuh valid. Nah, di sini tertulis pada AI jika konteksnya tidak berdasarkan data sales maupun terkait analisis bisnis, AI-nya atau yang aku gunakan model Gemini Flash tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, akan muncul mohon maaf data tidak tersedia dan hanya bisa menjawab seputar data sales dan analisis bisnisnya seperti itu, memberikan batasan di AI itu sendiri. Kemudian mungkin kita coba dulu untuk beberapa filternya kita aktifkan gitu ya, mungkin bagian ini. Nah, tidak ada data untuk filter yang aktif, dia udah bisa prediksi pada tahun 2022 tidak ada dengan data dengan kategori aksesoris. Nah, ada bikes. Nah, di sini 100% gitu ya kontribusi karena hanya satu kategori. Di sini seperti ini. Dan dia akan kita lihat narasi AI-nya pada tahun 2021, pada tahun 2002 apa yang harus kita lakukan gitu ya. Karena ini filter berubah, maka untuk melihat konteks barunya kita harus menggenerate ulang gitu. Sehingga kita coba menggenerate Insect AI untuk tahun 2022 dari Januari sampai Desember. Udah lama banget itu. Nah, berikut terdiri pada tahun 2020, 2002 itu terdapat kategori bikes yang teridentifikasi 11 total isu performa yang terdiri dari 8 warning, 3 opportunity yang ditandai dengan fluktuasi penjualan yang tajam. Dan di sini lengkap dengan transaksinya, kemudian ada analisisnya juga terkait transaksi, sales, penurunan sales, dan kesenjangan marginnya dijelaskan di sini oleh naratif AI. Mungkin AI membantu untuk kita lebih memvalidasi dan lebih mengerti apa yang data yang ada di visualisasi itu sendiri. Mungkin kita lanjut ke kodenya di sini terdiri dari berikut. Untuk anomaly detection-nya dapat function, standar deviation, calculate z-core, dan percentile, kemudian ada generate ID-nya itu tadi. Dan juga ini susunan-susunan dari kode-kode untuk mengenerate itu tadi. Kemudian di sini juga ada filter manager dan juga ada data processor untuk lebih mudahnya kita menghitung lebih dahulu data-datanya berdasarkan ditampilkan nanti di grafiknya seperti itu. Kemudian pastikan untuk config JS-nya ini jika kalian ingin mengcoding tidak diikutkan ke GitHub. Karena ini berisi kayak API kita terkait model-model itu tadi yang aku gunakan yaitu Gemini Flash 3. Kemudian kita untuk mencoba project ini mungkin kalian bisa coba di GitHub berikut. Tinggal ikuti terkait panduan-panduannya di admin berikut. Ya, strukturnya juga udah jelas. Mungkin oh ya, terkait tabel AU-nya mungkin aku tadi belum sempat tunjukkan. Nah, berikut tabel AU yang aku juga buat sebagai pembanding gitu ya antara AI dan juga dan D3JS dan juga menggunakan drag and drop. Kurang lebih hasilnya sama, namun visualisasinya yang sedikit berbeda gitu ya. Dan kita jika ingin melihat lebih lanjut bisa ngeklik view on tabel AU dan akan muncul tampilan tab baru untuk mengarah ke tabel AU itu sendiri. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.